Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu kembali dalam pembelajaran jarak jauh untuk mata pelajaran matematika kelas 10. Nah, untuk pembelajaran hari ini, kita akan membahas tentang nilai mutlak. Nah, materi ini merupakan materi terakhir pada semester ini, ya. Meskipun ada beberapa materi seharusnya yang Bapak sampaikan, namun tidak Bapak sampaikan dikarenakan kalian telah mempelajarinya di SMP. Namun nanti kita akan mengulang-ulang kembali jika ada pertanyaan mengenai materi tersebut. Baik, untuk memulai pembelajaran hari ini, kita ucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Nah, untuk nilai mutlak ini ada 3 bagian. Yang pertama adalah konsep dari nilai mutlak, kemudian ada persamaan nilai mutlak, dan pertidaksamaan nilai mutlak. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan hari ini adalah konsep nilai mutlak dan persamaan nilai mutlak. Meskipun dibahasnya mungkin dengan menggunakan contoh-contoh soal agar lebih mudah dalam memahami materi. Baik, kita mulai. Yang pertama adalah konsep dari nilai mutlak. Nah, definisi nilai mutlak. Untuk setiap bilangan real X, nilai mutlak X disimbolkan dengan tanda garis 2, seperti itu, X ya. Nah, ditentukan oleh, berarti ini ya, nilai mutlak atau harga mutlak dari X itu ada 2 nilainya, yaitu bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Bisa bernilai positif jika nilai X-nya itu lebih besar dari 0, kemudian bisa bernilai negatif jika X-nya kurang dari 0. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ini berarti contohnya misalkan di sini ada harga mutlak dari 2 itu bernilai 2 positif, sebab 2 lebih besar dari 0. Kemudian untuk harga mutlak negatif 2, ya, untuk ini bilangannya negatif 2, berarti yang pertama kan positif ya, 2. Yang kedua negatif X, berarti negatif dari negatif 2. Hasilnya adalah 2. Artinya, setiap bilangan yang diberi harga mutlak seperti ini, ya, itu hasilnya selalu positif. Ya. Sama halnya seperti pada jarak. Tahu kan jarak? Kalau jarak itu biasanya bernilai positif. Tidak mungkin ada jarak yang bernilai negatif. Jarak dari Pangandaran ke Bandung 200 km positif pastinya kan. 200 km. Kita belum pernah ada mendengar jarak dari Pangandaran ke Bandung negatif 200 km. Nah, jadi jarak itu selalu positif, tidak mungkin jarak negatif. Ya, untuk lebih memahami kita perhatikan contoh. Nah, hitunglah nilai harga mutlak dari min 3 tambah 1 dikurangi negatif 2 ditambah harga mutlak negatif 1 di harga mutlakan semuanya, ya kan? Ini sisi kanan kirinya ada harga mutlaknya. Kemudian, kita jawab. Nah, untuk menyelesaikan soal ini, kita kerjakan seperti mengerjakan soal yang bertanda kurung. Nah, ini berarti mana dulu yang harus didahulukan? Nah, berarti ini dulu yang di dalam nilai mutlaknya. Kita sederhanakan dahulu. Ini negatif 3 ditambah 1. Berarti negatif 2, ya kan? Kemudian ini negatif bertemu negatif, ini positif. Nah, seperti itu. Kemudian ini negatif. Inilah harga mutlak negatif 1. Nah, sama seperti pada definisi mungkin yang tadi contoh. Berarti jadi negatif dari negatif 1. Ya. Ini juga sama. Harga mutlak dari negatif 2. Negatif dari negatif 2. Berarti ini negatif dengan negatif jadi positif nanti ya. Sama seperti ini. Negatif, negatif jadi positif. Kemudian ini negatif dan negatif jadi positif. Nah, jadi seperti ini. Sebetulnya bisa langsung dari atas ini ya. Negatif 3 ditambah 1 itu nilai mutlak dari negatif 2.
Nilai mutlak dari negatif 2 itu pasti selalu positif, yaitu 2. Nilai mutlak dari negatif 1 itu selalu positif, hasilnya pasti 1. Yang ini. Mana? Yang ini. Ya. Kemudian yang ini negatif bertemu negatif, pasti juga positif. Jadi sebetulnya dari sini bisa langsung, cuma untuk lebih memahami prosesnya, jadi Bapak uraikan dahulu. Tapi kalau kalian ingin mengerjakannya secara langsung seperti ini, boleh ya, silakan. Nah, kita lanjutkan. Berarti ini 2 tambah 2 tambah 1 hasilnya adalah harga mutlak dari 5 atau nilai mutlak dari 5. Berarti nilai mutlak dari 5 adalah 5 positif. Nah, itu gampang ya. Itu untuk contoh dari konsep nilai mutlak. Jadi, semua angka yang diberi harga mutlak itu selalu positif. Nah, yang selanjutnya materinya yaitu menyelesaikan persamaan nilai mutlak linear satu variabel. Nah, ini materi dasarnya ini adalah pelajaran SMP, yaitu persamaan linear satu variabel. Nah, itu pasti kalian telah mempelajarinya dan sudah paham bagaimana cara mengerjakannya. Ya, secara notasi seperti ini ya, untuk persamaan nilai mutlak linear satu variabel itu fx, nilai harga mutlak dari fx sama dengan c. Ini fungsi dari x. Itu sudah dipelajari dulu ya. Nah, untuk contohnya, biar lebih gampang memahami, selesaikan persamaan dari, nah yang pertama ini nilai mutlak z tambah 5 sama dengan 5. Nah, cara mengerjakannya bagaimana? Cara mengerjakannya sama seperti definisi yang awal tadi di konsep nilai mutlak. Berarti ada 2 ya kan? Bernilai positif jika lebih besar dari 0, bernilai negatif jika kurang dari 0 nilai x. Nah, ini juga sama, berarti ada 2. Nah, yang pertama, harga mutlak dari z tambah 5 sama dengan 5 ini bernilai positif. Ya, berarti nilai mutlaknya hilang ya. Jadi, z tambah 5 sama dengan 5 ini bernilai positif. Ya kan? Ya, cara mengerjakannya bagaimana? Seperti pada persamaan linear satu variabel, karena ini bentuknya adalah persamaan linear satu variabel dengan variabelnya z. Nah, kita cari nilai z-nya. Berarti z tambah 5 sama dengan 5. Maka 5-nya kita bisa pindah ruaskan ke kanan. Cuma tandanya menjadi negatif. Berarti z sama dengan 5-nya pindah jadi min 5. Jadi 5 dikurangi 5, jadi z-nya bernilai 0. Maka persamaan nilai mutlak ini z-nya sama dengan 0. Itu untuk yang pertama. Kemudian yang kedua, bernilai negatif. Min dari z tambah 5 sama dengan 5. Nah, maka kita pindahkan ya negatifnya ke ruas kanan. Jadi dikali negatif, ini dikali negatif, ruas kiri, ruas kanannya juga dikali negatif 1. Nah, maka ini menjadi positif ya kan, yang sebelah kanannya menjadi negatif. Jadi z tambah 5 sama dengan min 5. Sama, ini pindahkan ke ruas kanan menjadi z sama dengan min 5 dikurangi 5. Di sini kan positif, pindah ke kanan ke sini jadi negatif ya. Itu dulu dipelajari di SMP ya. Jadi z sama dengan min 5 dikurangi 5 hasilnya negatif 10. Berarti untuk penyelesaian dari persamaan nilai mutlak ini adalah z-nya 0 atau z-nya sama dengan negatif 10. Seperti itu ya, gampang. Nah, contoh yang kedua. 2x dikurangi 3, nilai mutlak dari 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Nah, sama seperti pada contoh yang pertama, ini juga ada dua kemungkinan. Yang pertama bernilai positif, berarti 2x dikurangi 3 sama dengan 5. Cara pengerjaannya berarti sama seperti persamaan linear biasa, berarti 2x kurangi 3 sama dengan 5. Yang pertama kita buat ruas kiri ini hanya tinggal x kan gitu. Untuk persamaan linear ya kan. Untuk menyelesaikan sebuah persamaan yang memiliki nilai variabel, buat
di ruas kirinya, ya ini kan ruas kiri, ini ruas kanan, di ruas kirinya hanya tinggal X-nya saja. Nah, berarti negatif 3-nya pindahkan ke kanan jadi positif 3. Berarti 2X sama dengan 5 ditambah 3. Berarti 2X sama dengan 8. Nah, ini kan ada 2-nya. Berarti harus dihilangkan. Caranya bagaimana? Dibagi 2. 2X dibagi 2 jadi X. 8 juga dibagi 2. Berarti ini dibagi 2 jadi X. 8 dibagi 2 hasilnya adalah 4. Maka untuk nilai X yang pertama itu adalah 4. Ini untuk penyelesaiannya. Kemudian yang kedua, bernilai negatif ya. Yang ini mah positif, yang ini negatif. Sama pengerjaannya seperti pada contoh pertama, kita buat negatifnya ini pindah ke kanan. Caranya tadi dikalikan negatif 1. Ini dikali negatif 1, ini juga dikali negatif 1. Berarti ini negatifnya hilang, jadi 2X min 3 sama dengan min 5. Kita buat negatif 3-nya pindah ke kanan, ini ditambah 3, ini juga ditambah 3. Nah, berarti seperti itu kan. Jadi 2X sama dengan min 5. Negatif 3-nya pindah ke kanan, jadi positif 3. Negatif 3 pindah ke kanan, jadi positif 3. Nah, maka negatif 5 ditambah 3, itu hasilnya adalah negatif 2. Nah, sama seperti pada bagian pertama. Ya, berarti ini dibagi 2, ini juga dibagi 2. Berarti 2X dibagi 2 tinggal X, min 2 dibagi 2. Hasilnya X sama dengan negatif 2 dibagi 2 itu adalah negatif 1. Maka hasil penyelesaian dari persamaan nilai mutlak linear satu variabel ini adalah X-nya sama dengan 4 atau X-nya sama dengan negatif 1. Jadi ada dua jawaban ya dari setiap persamaan nilai mutlak linear satu variabel ya. Nah, mungkin itu untuk pengenalan dari nilai mutlak satu variabel. Untuk minggu depan itu kalian akan memulai pelaksanaan PHS. Bapak akan kirimkan soal-soal tryout di Google Classroom. Semoga kalian bisa mempelajarinya. Dan jika ada pertanyaan, kalian bisa menghubungi Bapak lewat Classroom maupun WA ya. Baik, terima kasih telah menonton video pembelajaran ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Kita akhiri dengan doa. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.